kira kita ingin lebih konkret terkait dengan persoalan pemberantasan korupsi nanti yang akan disampaikan pada saat cepat capres cawapres. Kalau calon presiden nomor 3 saya kira Mas Ganjar, kemudian Pak Mahfud beberapa waktu dulu pernah menyampaikan ini pajak ada 390 sekian triliun ya. Nah, itu nanti kira-kira ketika dipertanyaan kita arahnya kemana kan? Ini kan persoalan pemberantasan korupsi. Itu saja saya kira. Terkait fokus di pemberantasan korupsi saya kira begitu ya. Bagi nomor urut 3. Ya, nomor 3. Ya, kalau bagi nomor urut 3 1, 2 menjadi 3. 1 tambah 2 tidak. Jadi angka yang sempurna. Ya, tentu di situ nanti kita ini kan pasti ada aturan di situ. Dari semua itu pasti ada aturan yang akan mengatur. Jadi pertama kan Pak Mahfud itu kan katakanlah orang yang bersih. Untuk saat ini bersih dan insya Allah beliau itu sudah berkomitmen siap untuk miskin. Artinya semua yang dihasilkan oleh negara, baik itu termasuk dari hasil pajak itu pasti semuanya itu akan digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan rakyat semua. Tentu di situ kan pasti ada aturan yang akan mengatur, artinya tidak sembarang untuk rakyat, tapi artinya walaupun untuk rakyat tetap akan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Yang di situ tentu bukan hanya dari pemerintah. Biasanya itu peraturan perundang-undangan itu kan juga melibatkan lembaga negara DPR begitu. Artinya tetap akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat, untuk kemajuan Indonesia. Karena banyak orang yang menyampaikan untuk rakyat, tapi nyatanya tidak sebenarnya. Seperti apa nanti maksudnya gambarannya gitu? Ya, di situ nanti kan presiden itu kan presiden akan dibantu dengan staf-staf, dengan menteri-menteri, dan ada menteri-menteri yang menangani. Nah, di situ jelas di sini ada sebenarnya. Kalau saya jelaskan karena takut dianggap mendahului. Takut dianggap mendahului debat yang bocoran dikit. Kisi-kisi nih katanya. Tapi yang pasti itu nanti akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang berhak tentunya. Itu di situ akan diatur. Yang berhak, kategori berhak ini seperti apa? Yang berhak tentu di situ nanti ada beberapa indikator tentunya. Karena kadang kalau dalam kontestasi politik kayak gini yang dimaksud berhak adalah yang mendukung. Oh tidak, karena kami prinsipnya adalah untuk rakyat Indonesia. Jadi walaupun seumpama Pak Ganjar berangkat dari Merah, dari partai PD Perjuangan, bukan hanya untuk PD Perjuangan, karena di situ sudah presiden dan insya Allah akan jadi presiden. Karena 1 dan 2 itu akan menjadi 3 kemudian. Insya Allah akan jadi presiden dan itu ya tentu untuk kepentingan rakyat, tidak untuk kepentingan hanya kelompok saja.